Selamat pagi, jumpa ketemu pada channel Pak Oi. Pada hari ini pada pertemuan ketiga pada mata kuliah User Interface dan User Experience pada program studi Teknik Informatika. Seperti biasa, kita kenalkan visi misi program studi menjadi program studi dalam bidang teknik informatika berbasis mobile computing di Sumatera tahun 2030. Untuk pengenalan mata kuliah pada hari ini kita fokuskan ke pengenalan UI mobile. Nah, sebelumnya pada pertemuan kedua sudah kita bedah tentang UI untuk web, dan kita sudah lakukan latihan dan tugas untuk mengasah pada materi UI webnya. Pada hari ini kita coba lanjut ke UI mobile. Sebelum mulai kita lihat dulu evaluasi tugas UI web. Jadi setelah disubmit di Classroom, saya sudah cek semua. Ada beberapa hal yang mungkin Anda evaluasi nanti. Yang pertama, masih banyak yang tidak sesuai. Artinya di ini hanya menggunakan kampus-kampus yang ada di Riau dan sekolah kita. Artinya kalau kampus-kampus kita melihat pada UI-nya sudah bagus ya. Selain itu, ada yang sudah menggunakan sekolah kita. Jadi sekolah kita ini adalah satu web yang dikompilasi dari sekolah-sekolah, dari info-info dari sekolah yang ada seluruh Indonesia. Jadi ini tidak bisa kita pakai untuk sekolah kita. Yang kita fokuskan kemarin pada sekolah atau SMK, SMA sederajat yang menjadi alumni Anda pada saat Anda SMA-nya atau SMK-nya. Selanjutnya, di sini ada yang belum pas, jadi yang akan kita nilai di sini ada responsif antara UI dan webnya pada desktop dan kepada mobile. Ada berapa kawan-kawan yang submit hanya menilai kontennya. Itu pun kadang dibuat dengan hasil sudah bagus, jadi untuk apa di review. Jadi itu bukan menjadi jawaban dari tugas yang kita kerjakan, jadi harusnya bisa kita kembangkan. Selanjutnya, lebih berani mengeksplor diri akan ilmu UI. Walaupun ini baru pertemuan ketiga, tapi secara konsep kita sudah mengetahui mana UI yang baik dari web, mobile, dan yang lainnya. Jadi saya harap untuk pertemuan berikutnya kita bisa mengeksplor diri lagi. Refresh, pada minggu lalu kita sudah bedakan tampilan UI desktop pada mobile, desktop dan pada mobile. Dari sini adalah responsifnya. Pada hari ini kita akan coba evaluasi bagaimana dengan mobile. Menurut Anda apakah sama konsep UI mobile dengan UI web? Nah, di sini ada berapa versi, ada UI web dan mobile itu adalah sama. Ada yang sebut itu berbeda. Jadi kita akan bahas pada hari ini apakah web dan mobile itu sama. Sasaran UI pertama adalah membuat interaksi pengguna dengan secara sederhana dan seefisien mungkin. Artinya di sini tidak perlu look-nya mewah, multicolor atau yang lainnya, tapi di sini lebih sederhana dan efisien. Selanjutnya untuk mencapai user-centered design. Di sini ada plan, design, prototype, dan review. Jadi langkahnya kita buat dulu perencanaan. Jadi user requirement dan analisis kenapa di itu kita cobakan. Ini sudah kita lakukan starting awalnya melalui UI web, dan untuk lanjutnya nanti ada UI mobile. Selanjutnya adalah desain. Desainnya kita akan gunakan wireframe ya, untuk interaksinya. Selanjutnya ada prototype. Ini untuk pengembangannya. Jadi ada dynamic prototype untuk for usability-nya. Selanjutnya ada review dari wireframe yang kita desain. Nanti akan kita evaluasi. Selanjutnya, apakah logika UI dan UX? Jadi UI itu apa sih dengan UX itu? Seperti apa yang akan membentuk UX positif? Jadi UI itu akan membentuk UX positif untuk satu produk. Jadi bagaimana kita untuk bisa menghasilkan suatu UI yang positif. Yang pertama ada kejelasan, clarity. Yang kedua adalah keakraban, familiarity. Selanjutnya ada daya tanggap, responsif. Selanjutnya ada konsisten.
Dan terakhir adalah estetikanya. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, kita lihat clarity-nya atau kejelasan. Di sini kita harus menghindari adanya kebingungan dan ambiguitas. Jadi di sini dia menggarisbawahi antara bahasa dan visual. Jadi bahasa ini sering dicampur aduk. Jadi ada yang membuat suatu desain menggunakan bahasa Indonesia, tapi beberapa tombol atau buttonnya menggunakan bahasa Inggris. Seperti ada close, keluar, tapi di satu sisi ada exit dan yang lainnya. Jadi harus konsisten di sini. Itu juga dengan visual, jadi tampilannya itu dari warnanya harus konsisten dari splash pertama sampai nanti heading di terakhirnya. Selanjutnya ada keakraban, ada familiarity. Ini biasanya dihubungkan dengan fitur, tombol, atau ajakan bertindak yang sudah dikenal. Di sini saya coba tampilkan beberapa yang dipakai. Ada beberapa fitur, yaitu ada lokasi, ada beli, free, shopping, dollar, home, sell, call 24 jam, dan yang lainnya. Juga di sini disebutkan bahwa suatu tanda itu seperti warna juga mempengaruhi dari satu UI yang positif. Selanjutnya, yang ketiga adalah responsif. Responsif ini lebih ke kecepatan, yaitu apakah yang akan kita buat itu bisa memuaskan konsumen atau user dengan kecepatan aplikasi dan bukan daripada kecepatan dari jaringan. Jadi dia ada beberapa aspek yang mempengaruhi, seperti jaringan juga akan mempengaruhi suatu kecepatan satu app. Selanjutnya konsistensi. Di sini kita sebutkan di sini harus mengenali pola penggunaan. Jadi di sini konsistensinya lebih ke masternya. Jadi kalau kita tambah satu fitur, dia akan mengikut dari master pack atau master screen yang dipakai. Jadi konsisten itu harus kita buktikan dari pola penggunaannya. Yang terakhir estetika. Jadi estetika ini sebenarnya tidak terlalu penting, tapi dia akan sangat menarik jika itu dapat diterapkan pada suatu aplikasi. Jadi ada suatu tombol-tombol di tutorial yang akan membantu dalam mengawal pengguna dalam melakukan atau memakai suatu aplikasi ini. Selanjutnya, setelah kita kenal UI untuk positif, kita juga akan kenal juga dengan menu-menu pada UI mobile. Jadi ini pada UI mobile ini ada beberapa menu yang akan kita kenalkan. Yang pertama ada splash-nya, ada tutorialnya, itu ada home-nya, ada login dan profil, dan terakhir ada layar statistik. Kita akan bedah pertama. Layar splash ini biasanya berisi nama, logo, dan slogan. Tapi beberapa kondisi ada yang mengkombin dengan user dan passwordnya untuk login. Tapi ini biasanya tergantung dari aplikasi dari yang dipakainya. Oke. Ini seperti mobile banking, ini biasanya dikombin dengan username dan passwordnya. Selanjutnya ada pengenalan tutorial, ini juga akan membantu. Jadi sebenarnya ini semacam estetika ya dari tadi UI positif itu. Jadi ada menu-menu navigasi yang membantu penggunanya. Jadi seperti ada next, get start, dan yang lainnya. Selanjutnya menu home. Jadi tadi kita sebut bahwa mobile sama web itu hampir samakah. Di sisi ini UI mobile dan web adalah sama. Jadi artinya satu UI web tampilan pertama dia akan masuk ke beranda atau home-nya. Ini akan menjadikan tampilan berinteraksi dalam suatu aplikasi. Jadi ada menu-menunya akan ada di menu home ini. Selanjutnya ada login dan profil. Ini biasanya dikombin dengan beberapa akun-akun yang sudah ada sebelumnya, seperti pendaftarannya sudah kita gunakan dengan menggunakan akun Gmail, Facebook, Twitter, atau G+ yang lainnya. Jadi ada untuk minimalisir terjadi kesalahan saat pendaftaran. Jadi kita menggunakan langsung data-data yang sudah ada seperti akun-akun
email, dan yang lainnya. Yang terakhir ada layar statistik. Kenapa ini penting? Jadi pada beberapa web hanya menggunakan beberapa klik, berapa negara atau statistik siapa yang melihatnya. Tapi di sini di layar mobile ini akan lebih komplit lagi. Di sini log dan aktivitasnya akan terrecord. Jadi dari mulai recordnya dalam diagram bar atau batang atau line atau nanti ada presentasi dan yang lainnya. Jadi ini juga akan membantu. Selanjutnya ada buah tampilan UI mobile yang menurut saya ini sangat komplit dan pas. Jadi di sini splash-nya. Jadi tadi contohkan pada splash-nya ada yang pakai langsung ke sign ya, atau hanya tampilan awal dulu social network-nya. Ya, selanjutnya juga di sini lebih komplit lagi, ada menu-menu home-nya, ada menu-menu fitur tambahan seperti chat dan yang lainnya. Untuk latihan atau tugas, kita pilih satu aplikasi mobile, apakah itu e-commerce, kampus, dan yang lainnya, lalu lakukan evaluasi dengan 5 menu UI mobile tersebut. Saya harap nanti Anda bisa mereview dengan baik, jadi ini juga akan menjadi dasar untuk melakukan praktikum pada minggu depan. Lalu Anda submit di Classroom. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan lanjut ke WA Group. Kita nanti juga bisa gunakan ke emailnya. Terima kasih. Kita tutup dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.